Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popianti. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengerjaan output analisis explore, rasio, dan juga chi-square menggunakan statistik SPSS. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu analisis explore. Analisis explore atau eksplorasi adalah penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas juga. Nah, analisis saya ini tanpa menggunakan variabel faktor atau kategori. Sebagai contohnya, menggunakan input data pretest, tekanan darah di masyarakat melalui atau dengan variabel sistol dalam bentuk mmHg dan juga diastol dalam bentuk mmHg. Langsung saja teman-teman, di sini saya sudah mempunyai data tabel pengolahan kesehatan terhadap pretest tekanan darah. Nah, di sini ada variabel diastol dalam bentuk mmHg dan di sini ada variabel diastol dalam bentuk mmHg, teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita copy, teman-teman. Lalu jangan lupa pastikan program SPSS kalian sudah terbuka ya, teman-teman. Nah, di sini. Lalu kita pastenya di sini, teman-teman ya. Di data view. Kita pastekan di sini. Nah, di sini sudah muncul ya variabel sistol dan variabel diastol. Tapi di sini namanya berbeda. Bagaimana sih kita akan merubah nama variabel sistol dan diastol ini? Kita pergi ke variabel view. Nah, di name ini kita rubah namanya menjadi. Lalu yang kedua variabelnya yaitu diastol. Nah, pastikan tipenya numerik ya, teman-teman. Lalu kita beri label, yang pertama yaitu sistol dalam bentuk mmHg. Lalu variabel yang kedua yaitu diastol dalam bentuk mmHg. Beri tanda kurung ya, teman-teman. Nah, sudah. Lalu kita pergi ke measure-nya pastikan scale ya, teman-teman. Setelah itu, lalu kita analis, lalu deskriptif statistik, lalu kita pergi ke export, teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Kita masukkan saja ya, teman-teman. Yang pertama yaitu sistol mmHg. Kita masukkan ke dependent list. Lalu yang diastol mmHg juga kita masukkan ke dependent list. Lalu kita pergi ke plots. Nah, di box plots di sini sudah diberi label yaitu faktor level together ya, teman-teman. Di sini juga di deskriptif yaitu stem and leaf. Nah, berhubung kita kan akan melakukan uji normalitas data. Nah, maka normalitas plot with test ini kita beri centangnya, teman-teman. Lalu continue. Oke. Nah, teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah hasil output dari data explore yang sudah kita masukkan. Di sini ada case processing summary di mana sistol dan diastolnya berjumlah ada 20 ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada deskriptif atau kita sudah melakukan analisis statistik deskriptif, dan di sini ada di sistol, ada juga diastolnya, teman-teman. Di sini ada statistiknya, teman-teman. Bisa dilihat saja ya. Lalu di sini ada test of normality, di mana untuk melakukan analisis parametrik seperti independent sample test, korelasi bivariat, regresi, dan sebagainya, syaratnya adalah data harus terdistribusi secara normal, teman-teman. Nah, tes normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, lalu menggunakan Shapiro-Wilk ya. Nah, dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut, teman-teman. Signifikasinya yaitu kurang dari 5, maka data dari terdistribusinya secara tidak normal ya. Nah, kalau lebih dari 5, maka data berdistribusinya normal, teman-teman. Karena itu, nah, data dari sistol ini
lebih dari 5, maka si distribusinya itu normal teman-teman. Lalu kalau si diastol ini kurang dari 5 ya teman-teman signifikasinya, jadi distribusinya tidak normal karena kurang dari 5, yaitu 0,99. Baik teman-teman, analisis explore sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu yang kedua, analisis rasio. Rasio pada dasarnya berfungsi menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio juga sering disebut rasio statistik. Pembagiannya ada 2 variabel, di mana semua variabel adalah data bertipe rasio yang nilainya positif. Nah, lalu ada rasio statistik bisa menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel atau tidak. Nah, di sini saya membuat contohnya, yaitu data survei analisis tunjangan kesehatan di Rumah Sakit Umum Sumedang, teman-teman. Langsung saja kita analisis output dari rasio ini, teman-teman. Di sini saya juga sudah memiliki atau sudah membuat tabel terlebih dahulu untuk rasionya, teman-teman. Langsung saja kita juga blok dari B5 sampai G14. Kita copy saja, teman-teman. Nah, sudah. Jangan lupa juga ya, PS-nya harus sudah terbuka. Nah, kita paste saja di sini, teman-teman. Nah, sudah keluar. Nah, di sini kita akan mengubah nama-nama yang variabel yang sudah saya buat tadi ya, dimana kita pergi ke variabel view. Nah, di name ini kita rubah menjadi nama. Lalu yang kedua yaitu dokter spesialis, dokter SP. Yang ketiga ada tunjangannya. Yang keempat ada usia, lalu ada anak, lalu jam kerja. Nah, tipenya yang nama sama dokter spesialis ini string ya, lalu tunjangan sama usia, anak, dan jam kerja itu numerik, teman-teman. Kita akan menambahkan labelnya di sini yaitu dokter spesialis, lalu di jam kerja juga kita tambahkan label. Nah, sudah. Nah, jangan lupa teman-teman measure-nya yaitu yang nama dan dokter spesialis itu nominal, yang tunjangan usia, anak, sama jam kerja itu di scale ya, teman-teman. Lalu kita pergi lagi ke data view. Nah, kita pergi ke analis, lalu deskripsi statistik, lalu rasio. Nah, di sini untuk numerator kita masukkan tunjangan, lalu untuk denominatornya kita masukkan anak, lalu grup variabelnya kita masukkan dokter spesialis. Nah, jangan dulu diklik OK ya teman-teman, kita pergi ke statistik. Nah, di sini central tendensinya kita beri centang di mean sama di weighted mean. Nah, di dispersion COD-nya kita hapus saja centangnya, kita hanya centang ke RD saja. Mediannya kita hapus dan juga kita beri centang di standard deviation. Nah, langsung kita continue saja teman-teman. Setelah itu klik OK. Baik teman-teman, di sini sudah tertera hasil outputnya ya. Ada case processing summary di mana dokter spesialis bedah itu ada 3, dan jantung ada 2, mata ada 2, dan THT ada 3. Overallnya ada 10. Lalu rasio statistik for tunjangan atau anaknya itu bedah, ada meannya sekitar segini, lalu weighted meannya juga ada sekitar segini, standard deviation-nya ada pride, related differentialnya yaitu ada jantung, mata, THT, dan overall.
Baik, di sini hasil output rasio sudah terhitung ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu chi-square. Kita akan melakukan analisis output dari chi-square. Chi-square dan hubungan antar variabel kategorikal atau cross-tabs table silang merupakan basis untuk menggambarkan data yang berbentuk kolom dan baris serta menganalisis hubungannya baris dan kolom dengan analisis statistik seperti chi-square, correlation, kontingensi, coefficients, lambda, eta, kappa, MC Maynard, dan sebagainya juga ya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai contoh kasus yaitu analisis cross-tab menggunakan data nominal atau analisis chi-square mengenai kondisi kesehatan yang ada di masyarakat. Dengan keterangan, di sini ada keterangannya teman-teman atau ada kode. Nah, keterangannya yang satu dewasa. Dewasa itu saya beri kodenya 1, lalu orang tua saya beri kodenya 2. Lalu sehat saya beri kode 1, cedera saya beri kode 4, sakit saya beri kode 2, dan pemulihan saya beri kode 3 teman-teman. Maka langsung saja kita blok dari D4 sampai dengan E25. Di sini saya mempunyai 25 variabel ya teman-teman. Ketikkan saja langsung. Lalu kita pergi ke SPSS, data view, lalu kita paste di sini. Nah, sudah ada nih variabelnya ya. Ini variabel yang 1, ini variabel yang 2. Dimana kita akan mengubah namanya? Biasanya kita pergi ke variabel view. Di sini kita ubah saja namanya menjadi usia. Yang kedua yaitu kondisi. Labelnya jangan lupa tipenya numerik ya teman-teman. Di label kita beri juga penjelasan yaitu usia masyarakat. Variabel yang kedua yaitu kondisi kesehatan. Nah, di values ini teman-teman, kita variabel pertama kita rubah saja seperti yang keterangan yang pertama tadi. Kode 1 untuk dewasa kita add, lalu kode 2 untuk orang tua kita add lagi teman-teman, lalu oke. Yang variabel kedua kondisi kesehatan kita rubah juga dengan kode yang pertama tadi, ada sehat, yang kedua ada sakit, yang ketiga ada pemulihan, yang keempat yaitu ada cedera. Lalu klik OK. Nah, di measure juga jangan lupa scale ya teman-teman. Pergi lagi ke data view. Di sini sudah berubah ya. Variabel pertama usia, variabel yang kedua ada kondisi. Lalu kita pergi ke analis, deskriptif statistik. Lalu kita pergi ke cross-tab. Nah, di row S, masukkan usia masyarakat. Nah, lalu di kolom S, kita masukkan kondisi kesehatan. Di sini langsung kita pergi saja ke statistik. Nah, kita aktifkan chi-square. Lalu nominalnya, kita aktifkan kontingensi coefficient. Lalu continue dan klik OK. Maka kita dapat melihat hasil output data dari variabel chi-square yang sudah kita buat tadi teman-teman. Di
Di sini ada case processing summary, usia masyarakat, kondisi kesehatan, di mana data yang kita buat ada 25 variabel, teman-teman. Di sini ada usia masyarakat, kondisi kesehatan, cost tabulation-nya. Nah, usia masyarakat dewasa terhitung H7, yang sakit 2, pemulihannya 2, cedera 2, totalnya yang dewasa ada 13 orang, lalu yang orang tua, yang sehat ada 2 orang, yang sakit ada 3 orang, pemulihan 5 orang, cedera ada 2 orang, totalnya ada 12 orang. Dimana total keseluruhan yang sehat ada 9 orang, yang sakit ada 5 orang, yang pemulihan ada 7 orang, sedangkan yang cedera ada 4 orang. Nah, di sini jumlah variabelnya terhitung, totalnya ada 25 ya teman-teman. Nah, chi-square testnya ini ada personal chi-square, ada likelihood ratio, linear by linear association, and of valid cases. Juga di sini ada systematic measure-nya, nominal by nominal, and of valid cases, contingency confidence, ada value-nya yaitu 380 dan jumlahnya ada 25 orang. Baik, selesai sudah tutorial analisis explore, rasio, dan chi-square menggunakan program SPSS yang sudah saya berikan kali ini. Nah, semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan, ilmu, serta pengetahuan kita semua. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye.